Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Senang rasanya saya Aksan Prawira dapat menyapa Anda dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Dan dalam Orbit kali ini kami akan berbincang tentang tren bisnis kaum muda di Tiongkok. Pendengar, pada era digital saat ini, bisnis online telah menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Dan tingginya pengguna internet membuat bisnis media online semakin berkembang dan bervariasi. Sehingga industri e-commerce selalu berubah dan selalu ada tren bisnis online yang baru. Perkembangan ini tentunya didukung oleh teknologi yang semakin canggih lebih dari sebelumnya. Dan teknologi yang ada saat ini telah memainkan peran lebih besar dalam cara kita bekerja, berbelanja, bersantai, bahkan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita sapa dulu rekan dan sahabat saya Manining yang berada di Beijing, Tiongkok, yang akan menemani dalam perbincangan hari ini. Halo Manining, apa kabar? Sehat ya? Bagaimana cuaca di Beijing sekarang? Halo Aksan, halo para pendengar di Indonesia. Kabar saya baik-baik saja di sini ya. Sudah musim panas, jadi rasanya lebih Berapa derajat Manining sekarang di Beijing? 30-an. 30-an ya? Sekitar 30 ya. Sudah panas ya. Pasti kalau kemana-mana selalu bawa payung ya, atau bawa kipas untuk menghilangkan rasa panas. Kipas pasti, tetapi payungnya belum tentu. Karena di Beijing kalau turun hujannya tidak sering, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Jakarta mungkin kalau musim hujan setiap hari turun hujan. Tapi kalau di sini kami hanya nunggu ya dengarnya ramalan cuaca itu. Kalau esok hari turun hujan kami baru bawa payung. Kalau nggak ada ramalannya nggak usah. Hari-hari ini nggak turun hujan. Nggak turun hujan ya? Iya. Nah, Manining, dalam Orbit kali ini kita akan berbincang tentang tren di kalangan kaum muda Tiongkok, di mana saat ini banyak tren baru telah muncul dengan pengaruh yang besar yang mempengaruhi masyarakat ya. Dan tren belanja online sepertinya tetap bergairah ya Manining ya, meski pandemi sudah mereda dan kini justru belanja online merupakan sebuah tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu ditopang oleh adanya kemudahan transaksi yang disediakan oleh berbagai macam platform. Dan pergeseran perilaku berbelanja ini juga dipengaruhi oleh perkembangan e-commerce tentunya ya, yang membuat banyak orang lebih nyaman belanja dari rumah. Nah, dalam perbincangan kali ini mungkin Manining bisa memberikan sedikit gambaran bagi pendengar di Indonesia mengenai tren kaum muda di Tiongkok dalam bisnis belanja online ini, Manining. Kalau berbicara tentang orang muda ya, biasanya itu ditunjuk kelompoknya, generasinya dilahirkan sesudah tahun 1990 dan 2000. Jadi mereka baru termasuk muda ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang ekonomi yang tren yang dipimpin oleh mereka ini biasanya ada 4 bidang. Kalau yang baru-baru ini ya, yang pertama itu di bidang China Chic, itu istilahnya China Chic. Jadi maksudnya barang-barang yang punya unsurnya atau keunikannya tradisional Tiongkok, budaya tradisional Tiongkok. Misalnya kalau baju, misalnya kaos t-shirt, kaosnya mungkin gambar itu langsung melihat, oh ini dari Tiongkok, unsurnya dari Tiongkok ya, seperti itu. Jadi unsurnya di ekonominya China Chic namanya. Dan kalau kedua bidangnya di bidang pernikahan. Ya, ini juga menjadi keren karena sekarang ini kan generasinya, misalnya generasi 1990 mereka sudah lagi mau menikah atau sudah menikah, atau bahkan sesudah 2000 itu generasinya juga mau menikah. Jadi ekonomi pernikahan lagi menjadi tren. Ya, jadi kalau konsumsinya juga dalam jumlahnya besar. Dan ketiga adalah ekonomi penghilang stres. Ya, ini menarik itu, ini. Penghilang stres. Apa ini, Maning? Itu di beberapa bidang. Misalnya mereka beli mainan, atau mereka secara luring juga ada banyak aktivitas. Saya nggak tahu kenapa mereka punya begitu banyak stres ya. Kalau generasi saya juga stres, tapi saya tidak pernah berpikir, oh masih ada jalur ini di luar dugaan saya. Wah, bisa membantu kita menghilangkan stres. Dan keempat bidang itu adalah ekonomi servis ke rumah.
sekarang ini kan sudah misalnya bisa panggil makanan, bisa diantar kurir atau gimana. Jadi lain sebagainya banyak. Tetapi yang dari kaum muda itu, wah itu bidang-bidang yang lebih luas lagi. Juga di luar dugaan saya, wah di bidang ini masih bisa. Jadi kami bisa ngomongnya satu demi satu, bisa langsung dari ekonomi China Chic itu. Ya, kalau China Chic itu saya juga jadi penasaran kalau di Indonesia, misalnya ada bajunya, misalnya batik atau lain sebagainya, pokoknya ada unsurnya kebudayaan tradisional Indonesia itu yang lebih digemari orang tua atau orang muda. Jadi memang ini salah satu tren yang baru juga mungkin ya, Mbak Nining ya? Ya, kalau di Tiongkok, misalnya dulu waktu saya masih kecil, saya rasa kalau cheongsannya, kalau busana tradisional Tiongkok itu sekarang sudah jarang bagi orang yang muda. Jadi mungkin generasi orang tua saya, mereka baru tertarik dengan misalnya bajunya tradisional Tiongkok itu cheongsan. Tetapi sekarang ini kami sudah lewat zamannya. Sekarang zaman yang dulu generasi yang lebih muda itu mereka lagi sangat tertarik dengan unsur atau kebudayaan tradisional Tiongkok. Jadi misalnya sekarang ini kalau generasinya 90-an dan generasinya 2000 itu mereka sudah kontribusi hampir 74% konsumsinya di bidang ini, di bidang komoditas China Chic ini. Jadi saya merasa ini sangat besar ya, sudah melampaui orang yang lansia itu, yang biasanya dalam kesan kita itu mereka baru yang lebih tertarik dengan yang tradisional. Tetapi sekarang ini orang muda, misalnya ada banyak barang-barang, ada unsurnya istana kuno, misalnya Forbidden City, atau gambarnya Tun Huang yang tradisional itu, atau juga banyak warisan budaya di Tiongkok itu. Di sana mungkin ada misalnya pahatan, atau ukiran, atau gambar, atau bangunan yang sangat tradisional itu. Jadi menggunakan unsur itu membuat barang-barang komoditas, misalnya barang-barang perhiasan, atau aksesori, atau misalnya buku, pena, atau magnet, atau misalnya t-shirt, kaos, lain sebagainya. Jadi mereka beli banyak ini yang mengandung unsur ini. Ya, jadi sudah melebihi unsurnya dari luar negeri. Misalnya dulu kalau kaosnya banyak yang gambarnya dari luar negeri atau ada hurufnya huruf Inggris atau lain sebagainya. Tetapi sekarang ini lebih banyak unsur Tiongkok. Budaya Tiongkok gitu ya? Ya, dan juga ada banyak orang yang muda di Tiongkok. Mereka sangat tertarik dengan busananya tradisional Tiongkok dinasti Han. Jadi busananya yang dulu kami hanya lihatnya di drama sinetron itu. Tetapi sekarang ini kami kalau jalan-jalan di luar, kalau di Beijing masih oke ya, masih biasa-biasa saja. Tetapi ada beberapa kota yang dulu ya dalam zaman kuno pernah menjadi ibu kota di Tiongkok. Beijing juga pernah dalam 6 dinasti. Tetapi juga ada banyak kota-kota yang lain, misalnya kota Xi'an, misalnya kota Luoyang, kota Nanjing. Jadi di kota-kota itu dulu dalam sejarah Tiongkok mereka juga pernah menjadi ibu kota pada dinasti yang berbeda. Dan sekarang ini kalau mau jalan-jalan ke sana bisa merasa, wah, di mana-mana ada orang yang muda, mereka memakai busana tradisional Tiongkok. Mengenakan hanfu ya? Iya, hanfu ya, itu hanfu. Ya, namanya istilahnya hanfu. Dan kalau misalnya kami search-nya, mencarinya kata hanfu ya, eksperiensi hanfu di internet, itu jumlahnya pencariannya kata-kata yang kunci ini juga meningkat 280% daripada tahun yang lalu. Dan kota-kota yang paling terkenal dengan budaya ini adalah kota Xi'an, kota Luoyang, sama kota Suzhou. Ya, jadi banyak orang mereka kalau mengunjungi kota Luoyang khusus untuk merasai suasana ini, atau mereka sendiri membawa busana tradisional hanfu ke kota Luoyang untuk bercampur dengan budaya di sana. Karena saya pernah melihat videonya dari teman saya, waktu dia jalan-jalan di kota Xi'an atau jalan Luoyang di sana, kalau kamu pakai busana yang modern yang sekarang ini, yang biasa-biasa saja ini, kelihatannya agak aneh karena semua orang lain pakai busana hanfu. Oh gitu ya? Seperti di zaman kuno. Iya. Jadi di sana sudah ada layanan seperti itu dan sudah punya budaya seperti itu. Jadi orang yang muda mau ke sana khusus untuk merasai suasana. Semua orang pakai ini. Apa perasaannya itu? Jadi di sana juga di kota-kota itu, misalnya kota Luoyang, sudah dibuka objek wisata khusus dengan tema ini. Oh ada ya, Mbak Nining ya? Iya ada. Sekarang lagi sangat viral. Dan juga di sekitarnya ada 300 lebih toko-toko yang menjual
busana Hanfu. Di sana sudah terdapat 300 lebih di sekitarnya. Wah, jadi saya merasa itu sudah menjadi satu industri. Iya. Nah, kalau melihat umurnya yang muda, yang di bawah 35 tahun, itu sudah menempati 71,4%. Nah, kalau yang umurnya di antara 18 hingga 25 itu sudah sepertiga. Ya, jadi orang muda sangat tertarik dengan ini. Mereka merasa sangat optimis terhadap masa depannya industri ini. Mereka meramalkan kalau sudah sampai tahun 2025 ya, skalanya pasar busana Hanfu ini ya, busana tradisional dinasti Han ini ada kemungkinan mencapai 19,1 miliar yuan RMB. Mungkin kesannya terhadap konsumsi di bidang ini rasanya hanya konsumsi saja, hanya beli ya, berbelanja saja, tetapi sebenarnya bukan. Sekarang ini banyak orang yang muda, mereka juga dengan lebih mendalam mau menghayati budaya tradisional Tiongkok. Jadi tidak hanya memakai bajunya, misalnya mereka pikirannya adalah terhadap kesehatannya. Misalnya dulu kalau yang minum teh itu orang yang tua, orang lansia. Sekarang ini sudah mulai minum teh, tetapi waktu masih muda kami lebih banyak minum kopi, minum Coca-Cola, susu juga jarang. Tetapi sekarang ini orang yang muda itu mereka juga mulai misalnya minum teh. Minum teh itu tidak hanya teh saja, tidak hanya ada daun teh di dalamnya, juga misalnya ada gouqi yang semacam buah-buah yang sangat sehat ya bagi tubuh kita itu, dan juga ada banyak mungkin herba-herba yang lain. Mereka minum itu, ya sudah sering kelihatan ada orang yang muda kemana-mana mereka membawa satu tumbler sendiri itu, di dalamnya ada teh kesehatan. Kemudian mereka juga misalnya mau pijak, mereka sering pijak. Jadi mereka merasa itu adalah kesehatan gaya baru itu ya. Jadi bagi orang yang muda sudah hampir ada 30% orang muda sudah sangat terbiasa pijak itu. Dan juga ada 12% orang yang muda mereka sekarang ini tertarik dengan main Patuanjin. Patuanjin itu adalah semacam apa ya? Itu mirip taiji. Sudah sangat mirip taiji, tapi belum sampai bela diri ya, bela diri. Hanya seperti taiji saja, itu hanya bagus bagi kesehatan, namanya Patuanjin. Jadi orang yang muda sekarang ini sudah ada banyak yang tertarik dengan main ini. Dulu itu semuanya aktivitas ini adalah yang bagi orang lansia, tetapi sekarang ini orang muda sudah sangat tertarik dengan itu. Saya merasa mereka sangat percaya kepada kebudayaan tradisional Tiongkok ini. Jadi mereka sukarela untuk mewariskannya dan mereka merasa itu sangat bagus. Ya, jadi orang muda sekarang ini mereka lagi bergadang larut malamnya, tetapi sambil minum teh kesehatan untuk memelihara kesehatan. Selanjutnya, tren anak muda apa lagi di Tiongkok saat ini, Manining? Dan keduanya adalah di bidang pernikahan. Karena sudah terganggu ya COVID-nya selama 2 tahun lebih, 3 tahun. Jadi ada banyak orang yang muda, ada yang menikah tetapi tidak mengadakan upacara pernikahan. Sekarang ini bisnis ini ya, pernikahannya sudah lagi booming. Kalau mau pesan hotel atau restoran atau pesan apa ya, MC-nya atau mau cari pengiringnya ya, pengantinnya, itu semuanya sudah booming. Ini bisnisnya sangat luar biasa. Jadi saya merasa itu sesudah 3 tahun yang sudah terganggu, sekarang ini langsung misalnya tahun ini kalau searchingnya kata-kata penting itu di internet itu mengenai upacara pernikahan sudah meningkat 285%. Yang cari gaun pernikahan untuk pengantin perempuan itu juga meningkat 126%. Nah, jadi di berbagai macam bidangnya di unsur ini semuanya lagi booming sejak musim semi ya tahun ini. Sekarang sudah musim panas, sebelumnya musim semi. Jadi dalam liburan panjang yang baru berlewat itu, yaitu pada tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh Internasional di Tiongkok, kami liburnya 7 hari. 7 hari tahun ini. Jadi ada banyak orang yang muda lagi mengadakan upacara pernikahan di berbagai misalnya hotel atau di berbagai restoran. Jadi itu sudah menjadi puncak pada liburan itu. Katanya kalau liburan panjangnya yang mendatang itu yaitu pada tanggal 1 Oktober, yaitu hari nasional, kami juga hari perpanjang, dan juga tahun depan tanggal 1 Mei juga ya, itu juga semuanya sudah penuh. Pesannya sudah penuh. Jadi sekarang ini kalau mau mengatur acara pernikahannya, itu paling awal itu sudah harus diaturkan pada
bulan Mei tahun depan. Kalau tahun ini libur panjangnya, kalau tidak mau menikah pada libur panjang ya masih ada. Tetapi kalau mau liburan nasional itu sudah penuh semua. Sudah nggak bisa lagi ya Menining ya, nggak mungkin ya. Ya, karena biasanya kalau pernikahan itu kan kami mengundang teman-teman atau sanak keluarga. Jadi biasanya mereka harus libur kan. Jadi lebih baik pada hari libur nasional. Tetapi sekarang ini sudah penuh, tahun ini sudah penuh semua. Dan juga ada banyak orang muda, mereka punya pikiran yang baru. Mereka tidak mau hanya makan bersama saja, sesudah upacaranya mereka tidak mau begitu saja, jadi mereka mau memilih cara-cara yang lain. Jadi memang anak-anak muda sekarang ini ingin sesuatu yang beda begitu ya? Sekarang ini sudah ada banyak misalnya mau honeymoon ke tempat yang lain. Juga misalnya kalau upacara pernikahannya tidak hanya style tradisional Tiongkok saja atau yang sederhana saja, mereka lebih mau pindah ke misalnya gayanya Eropa, gaya Barat, dan juga gaya Tiongkok yang modern. Gaya Tiongkok yang modern yang sangat berbeda dengan yang tradisional itu. Dulu ya, kalau kami mengikuti satu acara pernikahan, biasanya makan bersama. Kami yang paling mementingkan itu makanannya gimana. Kalau makanannya bagus banget, semuanya ada, itu buktinya, wah ini acaranya pernikahannya sukses. Tetapi sekarang ini ukurannya sudah berubah. Bukan itu ya? Ya. Apakah kreatif? Apakah ada inovasi? Itu yang lebih menarik kami. Ya, tidak hanya mementingkan makan aja itu. Ya. Jadi sekarang ini juga yang ekonomi yang paling dikonsumsi oleh orang muda itu salah satunya adalah untuk pernikahan. Karena orang muda sekarang ini mereka juga sangat mementingkan ini. Jadi mereka mungkin ya menyimpan uangnya sudah cukup. Mereka mau mengadakan satu upacara pernikahan yang memuaskan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi Menining, ya, kalau sekarang generasi Z atau kaum milenial Tiongkok sudah berubah ya Menining ya. Ya. Dulu mungkin suka dengan barang-barang bermerek dari luar negeri. Ya. Sekarang justru malah memilih barang-barang lokal ya Menining ya. Ya. Dan ini juga menjadi satu hal yang menarik Menining, karena anak-anak muda kan memang biasanya menginginkan barang-barang branded begitu ya, barang-barang merek luar. Tapi ini mereka tertarik dengan barang-barang produk lokal. Ini menjadi hal yang menarik Menining untuk dicermati ya. Ya, dan tidak hanya kalau made in China punya unsurnya Tiongkok saja, tetapi sekarang ini kalau brand-brand yang mewah-mewah itu dari luar negeri, misalnya dari Eropa, dari Amerika itu semuanya, kalau merek-mereknya banyak desainnya juga ada unsurnya Tiongkok. Oh gitu ya? Ya, kalau misalnya mereknya punya unsurnya Tiongkok, kami konsumsi juga. Kalau kami suka. Tetapi saya merasa ya seringnya pahamannya orang asing dengan orang Tiongkok terhadap budaya Tiongkok itu beda. Mungkin beda sedikit. Misalnya kalau kami menonton film yang mengenai cerita Tiongkok itu Mulan itu ya. Tetapi filmnya dari Hollywood. Jadi orangnya itu kami kalau melihat itu, wah itu budaya Tiongkok. Tetapi kalau melihat dengan detail, agak beda. Agak beda ya? Itu pahamannya agak beda. Iya, beda sedikit itu juga. Tetapi sekarang ini banyak merek-merek yang asing itu, mereka juga mau mengambil unsur tradisional Tiongkok juga. Ya, jadi pokoknya orang muda sekarang ini, mereka juga yang suka made in China yang pasti, dan keduanya mereka menyambut semua yang punya unsur Tiongkok itu. Jadi itu budaya yang mungkin membuat kita merasa juga percaya diri ya. Jadi kami juga semakin suka yang punya unsur itu. Lalu tren ekonomi selanjutnya apa Menining? Dan kalau ekonomi bidang ketiga itu adalah menghilangkan stres. Nah ini menarik nih. Itu juga menghilangkan stres juga bisa menjadi satu ekonomi yang penting bagi orang muda itu. Iya, contohnya seperti apa Menining? Ya, misalnya yang pertama pasti berbagai macam permainan atau mainan-mainan itu ya, misalnya kupik yang tradisional itu. Dan misalnya ada mainannya bentuknya ruang, tetapi warna putih saja, yang kami harus DIY sendiri ya, kami kasih warna pada itu yang salah satu bidangnya. Dan misalnya ada mainannya apa namanya fidget spinner itu. Jadi itu yang mainannya hanya pakai jari saja. Tetapi spinner itu dia hanya bikin kami mungkin ya ada fokusnya pada mainan itu. Jadi untuk sementara lupa hal yang rumit, yang repot itu. Jadi mungkin bisa membantu kita menghilangkan stres. Dan juga misalnya kalau aktivitasnya
Kalau mengenai ini ya, kalau konsumsinya permainan itu, kalau kami ceknya di Tmall atau di Alibaba, jadi di toko online itu peningkatannya sejak tahun lalu sampai tahun ini sudah laju pertumbuhannya sudah menghampiri 40%. Itu sangat cepat sekali. Lumayan ya. Cepat sekali. Jadi di Tiongkok kan ada satu pasarnya komoditas kecil namanya Yiwu ya, di Provinsi Zhejiang. Di sana juga ada banyak barang-barang yang kecil. Salah satu kategorinya juga adalah mainan. Jadi katanya kalau di sana setiap bulan ya, kalau penjualannya mainan-mainan yang paling viral di bidang menghilangkan stres ini, satu macamnya bisa terjual 700.000 hingga 800.000 buah setiap bulan. Jadi hanya satu jenis saja. Masih ada beberapa jenis yang lain. Jadi orang yang muda itu mereka tidak hanya beli mainan saja, tetapi mereka juga offline itu yang luring itu mereka juga punya banyak aktivitas. Misalnya mereka sekarang ini suka memanah. Olahraga memanah. Ya, dan juga mereka suka ke live house untuk dengarnya live music itu. Dan juga mereka sangat suka mempelai kucing, mempelai anjing. Jadi binatang peliharaan, khususnya kucing. Mereka khusus ke sesuatu tempat, misalnya sebuah warung atau toko yang khusus di sana menyediakan kucing-kucing yang lucu-lucu itu. Jadi mereka khusus ke sana hanya untuk membelai bulunya kucing. Tapi itu bisa menghilangkan stres ya? Bisa ya, Mbak Nining ya? Bisa. Mereka bisa sepanjang hari ke sana. Bisa. Adik saya juga orang seperti itu. Oh iya. Dan juga ada yang main Muay Thai itu. Bela diri. Dan juga ada yang main sepeda berputar, yang lain sebagainya. Dan ada yang satu hal yang sangat aneh sekali. Apa itu, Mbak Nining? Itu adalah untuk menghilangkan stresnya juga ada orang yang muda, mereka menonton live streaming. Video live streaming itu. Tetapi mereka melihat bukan menjual baju, menjual sesuatu, bukan. Live streamingnya isinya kontennya memperbaiki kuku keledai atau kuku kuda. Ini lucu juga ini, Mbak Nining ya. Lucu sekali. Saya bisa paham karena waktu saya masih kecil di Beijing masih ada kuda, keledai juga ada, semua ada. Jadi masih ada kereta yang ditarik oleh kuda atau keledai itu. Jadi waktu saya ke pasar, orang tua saya mereka berbelanja dan saya sendiri ke satu pojok khusus untuk melihat seekor keledai atau seekor kuda mereka di sana. Saya melihat kakinya. Jadi mungkin ada tuannya lagi membantu dia memperbaiki atau memotong kukunya di sana. Dan memasang satu namanya itu yang terbuat dari besi itu, kaki sepatunya. Sepatu besi. Jadi saya melihat prosesnya. Saya tidak mau pulang. Saya 1 jam saya melihat di sana. Ada orang tua saya panggil saya pulang. Saya baru pulang itu. Jadi saya bisa paham. Tapi anak sekarang tidak bisa ya? Ya, tidak bisa. Sekarang ini sudah modern. Sekarang ini sudah zamannya sudah berubah. Semuanya mobil-mobil. Tidak ada yang kereta itu. Jadi nggak ada keledai atau tidak ada kuda di kota yang besar. Jadi mereka nontonnya melalui live streaming. Khusus ada yang live streaming di bidang ini. Dan saya pernah nanya sama orang tua saya. Rasanya aneh kan? Jadi orang tua saya merasa tidak bisa paham. Karena mereka bilang waktu mereka masih kecil, tiap hari bisa melihat hal ini. Nggak usah sekarang menontonnya live streaming. Tapi bagi orang yang muda ini adalah hal yang asing. Iya, betul. Asing bagi mereka. Dan keduanya kontennya live streamingnya tentang selebritisnya. Mereka lagi memotong sabun. Memotong sabun saja atau membersihkan cup lab. Jadi hal-hal yang kecil yang nggak umum begitu ya, yang kecil. Iya. Yang cup labnya yang sudah kotor itu dibersihkan menjadi seperti yang baru itu. Rasanya stresnya semuanya sudah hilang. Saya juga pernah seorang teman saya, mereka juga saya rasa aneh ya. Mereka tidak bisa tahan kalau ada seorang di mukanya ada jerawat. Kalau ada jerawat mereka harus membantu mereka memenjat jerawatnya. Jadi mereka pernah menonton live streaming khusus memenjat jerawat. Rasanya bisa menghilangkan stres. Ini juga hal-hal yang aneh, tetapi
itu juga kasih pikiran, membuka wawasan saya. Saya kalau stresnya mungkin hanya misalnya nyanyi karaoke atau main-main dengan teman atau ngobrol sama curhat ya dengan teman saja. Tetapi sekarang ini saya sudah merasa nggak usah. Masih ada banyak aktivitas bisa kami lakukan untuk menghilangkan stres. Bagus juga. Nah, sekarang ini kalau lihat-lihatnya kalau di Tiongkok ya, sekarang ini totalnya sudah terdapat 810 perusahaan yang sudah terdaftar, nama perusahaannya atau lingkup bisnisnya atau layanan produknya atau logonya mengandung kata menghilangkan stres, punya kata ini. Jadi sudah ada perusahaan yang profesional di bidang ini. Jumlahnya juga banyak, 810 perusahaan di bidang ini. Meningkat besar ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi sudah jadi bisnis ya Menining ya? Iya, ini juga satu bidang yang menarik. Dan bidang yang terakhir itu adalah ekonomi servis ke rumah. Kalau servis ke rumah itu, kalau saya sendiri ya, saya hanya memanggil pembantu untuk membersihkan rumah, untuk yang itu yang bayarnya menurut berapa jam itu jaman itu. Atau saya hanya pernah pesan makanan yang diantarin ke rumah saja. Dan satu servisnya yang pernah saya gunakan itu adalah saya panggil orangnya ke rumah saya untuk bantu mengganti baterai HP saya. Ada ya Menining ya? Ada, itu sudah sering. Kalau mau ke market, saya nggak tahu kemana ada. Tetapi kalau panggilnya ke rumah, saya tahu banyak orang yang bisnis ini, saya tahu banyak. Jadi bisa pilih-pilih mau panggil dari platform yang mana. Jadi sudah terbiasa. Tapi sekarang ini kebanyakan kalau yang dipanggil ke rumah ini mereka disuruh apa Menining? Saya melihat orang yang muda sekarang ini, mereka memilih servis ke rumah itu. Yang pertama adalah memanggil seorang koki untuk membantu masak ke rumah. Mereka menyediakan sayur-sayuran, mereka menyediakan dapurnya. Jadi panggil orang untuk memasak ke rumahnya. Ya, saya merasa kalau bagi saya mungkin 1-2 kali bisa, kalau tiap hari ya saya nggak bisa terima. Ya sulit. Dan keduanya adalah memanggil orang servisnya ke rumahnya untuk membantu memberi makanan kepada kucing peliharaannya. Jadi dia memelihara seekor kucing, tapi dia sendiri tidak mau kasih makanan kepada kucingnya. Mungkin merasa repot atau gimana ya. Jadi sebabnya saya nggak begitu jelas, tetapi mereka panggil orang khusus ke rumahnya untuk membantu dia kasih makanan kepada kucingnya. Jadi memang banyak sekali ya Menining ya, hal-hal yang menarik ya, yang ya pendengar, menarik sekali kalau kita melihat gaya hidup generasi muda saat ini di Tiongkok. Mereka memanfaatkan teknologi tentunya untuk menikmati gaya hidup yang baru dan tidak melupakan budaya mereka. Nah, ini yang perlu untuk kita pelajari. Anak-anak muda di Tiongkok ternyata memang mengkonsumsi hal-hal yang bila dilihat dari gaya hidup mereka yang mereka jalani, ternyata ini tergantung juga dari teknologi. Dengan adanya teknologi, mereka dapat memanfaatkannya dengan baik, dan ini menjadi gaya hidup yang baru dari generasi milenial di Tiongkok yang mungkin tidak terbayang oleh mereka yang lahir di tahun 80 atau 90-an. Tapi mereka yang lahir di tahun 2000 mungkin ini menjadi hal yang menarik bagi mereka. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit. Saran dan masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Dan akhirnya saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.